Halo, perkenalkan nama aku Putri Novita Handayani. Aku Dimas Enggar Syaharani. Aku Syahla Film Meifa. Jam. Aku Antoni Koblesinski. Saya Toti Purna Perdana. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Halo, saya Syahla. Saya akan menjelaskan tentang persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Faktor lainnya yaitu kebanyakan orang yang pergi merantau ke kota-kota besar berpikir bahwa mereka pasti bisa berhasil dan sukses seperti cerita perantau yang sukses di kota besar yang sering mereka dengar dari sanak saudara ataupun teman yang juga seorang yang pernah bekerja di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Padahal kemungkinan mereka berhasil hanya sedikit karena jika dilihat dari jumlah lapangan kerja yang sedikit, mereka akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran, dan hal itu menyebabkan pengangguran. Maka dari itulah mengapa jumlah pengangguran sangat tinggi di Pulau Jawa. Seringkali dalam mencari pekerjaan memperhitungkan lokasi tempat pekerjaan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang rela memperoleh pekerjaan seadanya yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki hanya karena tertarik dengan lokasi pekerjaan. Inilah salah satu faktor menyebabkan persebaran tenaga kerja tidak merata. Contoh dampak pengangguran. 1. Banyaknya tenaga kerja yang berkualitas yang tidak mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang ketat. 2. Melambatnya perkembangan ekonomi di daerah-daerah lain, terutama daerah Indonesia Timur. 3. Pembangunan nasional yang menjadi tidak merata. 4. Para pemilik perusahaan tidak ingin membuat perusahaan di daerah yang minim tenaga kerja sehingga daerah-daerah yang masih berkembang masih sangat susah untuk berkembang. Kurva tersebut pada sisi paling kanannya yaitu pada pencari kerja terdaftar laki-lakinya ada sekitar 16.601 orang, sedangkan perempuannya ada 13.737 perempuan, dan terakhir jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan yaitu ada 30.338 orang yang mencari pekerjaan di DKI Jakarta menurut kurva Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada kurva lowongan mengenai lowongan kerja terdaftar. Yang pertama ada laki-laki di situ terdaftar sekitar 19.142 orang, sedangkan untuk perempuannya terdaftar sekitar 14.891 orang, sehingga di total jumlah dari keseluruhannya yaitu 34.038 orang yang mendaftar lowongan kerja terdaftar di perusahaan yang ada atau terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada kurva terakhir atau paling sebelah kiri digambar yaitu penempatan pemenuhan tenaga kerja. Di kurva tersebut laki-laki yang mendapat pemenuhan tenaga kerja yaitu ada 11.302 orang, sedangkan perempuannya ada 8.702 orang, sehingga di total dikalkulasikan menjadi 20.004 orang yang mendaftar atau memenuhi syarat menjadi tenaga kerja di perusahaan di Provinsi DKI Jakarta. Oke,
itu ya dapat saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai kurva ketenagakerjaan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Hai, berikutnya saya Nimas Enggari Syahrani dan saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Seperti mengadakan transmigrasi. Apa sih transmigrasi itu? Transmigrasi yaitu usaha memeratakan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Contohnya memindahkan penduduk Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dengan membuka lapangan kerja baru. Selain itu dengan cara pemberdayaan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja ataupun ke luar negeri yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu juga pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan, misalnya usaha batik, anyaman tikar, kerajinan kayu, dan lain-lain. Selebihnya ada di sebelah saya beberapa solusinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novita Handayani. Nah, tugas saya kali ini adalah mewawancarai beberapa narasumber untuk ditanyakan seputaran atau terkait dengan judul kami, yaitu penyebaran ketenaga kerjaan yang tidak merata yang ada di Indonesia. Check it out. Halo, ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Kak Fadli. Di sini saya nanya sedikit-sedikit ya Kak tentang penyebaran ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri, apa yang Kakak ketahui tentang lapangan kerja, terutama yang ada di Batam? Kalau untuk di Batam, khususnya kota Batam ya, rata-rata di Batam ini terpusat ke industri, lalu kota Batam industri. Nah, industrinya itu kebanyakan PT ya, industrinya. Lalu kalau di Batam ini, termasuk kalau saya kerjanya di industrinya pariwisata, terus menyedia makanan, lebih fokus. Saya kurang tahu di bagian industri, untuk industri seperti penyedia barang saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya tahu, industri pariwisata kita sempat mati. Tapi untuk beberapa tahun belakangan ini mulai berkembang lagi karena COVID udah mulai berkurang, dan berharap ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi penanganannya, dan nggak seperti 2 tahun yang lalu. Seperti itu sih. Oke. Menurut Kakak sendiri, industri di Batam ini sekarang sudah bisa menampung, lapangan pekerjaan di Batam ini sudah bisa menampung atau belum ya Kak? Untuk saat ini, kalau menurut saya sih nggak ada salahnya untuk karyawan kalau misalnya memang benar-benar perusahaannya itu membutuhkan. Apalagi kemarin terjadi COVID, jadi pengurangan karyawan banyak karena benar-benar mati total, tutup. Kemungkinan ya saya rasa sudah bisa kalau misal benar-benar perusahaannya sudah stabil sih. Itu sih. Ada lagi nih, persebaran tenaga kerja Indonesia, kenapa ya Kak, menurut Kakak kenapa tidak merata? Nah, kalau misalnya itu mungkin karena terpusatnya di Jakarta ya, karena pusatnya di Pulau Jawa, jadi mungkin banyak investor tahunya lebih banyak terpusat, belum meratanya itu di daerah-daerah terpencil, khususnya kayak mungkin ada beberapa orang tahu misalnya kota Batam sebagai tempat perindustrian. Mungkin kalau mungkin ada kota-kota lain yang terpencil yang tidak tahu, agak sulit memang. Contohnya kayak kabupaten Bintan atau kabupaten yang lainnya, mungkin agak sedikit orang belum tahu. Mungkin orang tahu Kepri Batam gitu, Batam sama Tanjung Pinang, Bintan belum tahu. Jadi kayak agak kurang tahu aja mungkin investor. Satu lagi ya Kak, menurut Kakak, mengapa pusat ketenaga kerjaan di Indonesia beradanya di Pulau Jawa? Karena ya ibu kota kita Jakarta ya, jadi semua prosedur mungkin berada di Jakarta, terpusatnya di Jakarta, jadi prosesnya mungkin disebut di sana. Terima kasih ya Kak atas kesenggangan waktunya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, yaitu Bang Liana. Di sini kita akan tanya sedikit-sedikit ya. Menurut Abang sendiri, apa yang Abang ketahui terkait
dengan lapangan kerja terutama yang ada di Batam? Kalau menurut saya lapangan kerja di Batam lumayan banyak ya, karena awalnya Batam kan kota industri, jadi banyak perindustrian. Akan tetapi semakin kesini semakin diketahui Batam itu kota wisata, jadi makin banyak juga lapangan pekerjaan. Jadi apa namanya mungkin dari industrinya aja yang berbeda, karena dulu dari industri produksi industrial, tapi kita berubah jadi kayak pariwisata. Jadi kalau mau ngomongin tentang lapangan kerja, Batam ini lumayan banyak. Buktinya juga bukan dengan banyaknya industri atau perusahaan, tapi dengan banyaknya orang yang merantau ke Batam nyari pekerjaan. Karena ya bisa dibilang opportunities di Batam ini banyak. Salah satunya akibat dari dekatnya dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi kalau misalnya dibilang gimana pendapatnya, kalau di Batam ini lumayan beragam dan ada gitu. Kalau untuk lapangan pekerjaan. Oke. Menurut abang sendiri, apakah tenaga kerja di Batam ini sudah bisa mengangkut? Apa ya, sorry? Apakah tenaga kerja di Batam ini sudah bisa mengangkut? Oke. Kalau untuk itu, kalau dari pertanyaan mungkin bisa menampung tenaga kerja ini dengan industri yang sekarang. Iya. Kalau menurut saya bisa sih, soalnya kalau misalnya ngomongin aja tentang IT ya, banyak pekerja luar itu mempekerjakan orang Indonesia, orang Batam khususnya. Jadi kayak mereka jika kalau ada tahu di Nongsa Digital Park itu tuh ada kayak banyak perusahaan asing, tapi mereka hire-nya orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak kalah saing dengan orang Singapura atau luar. Jadi mereka kerjanya orang Indonesia pekerjaannya, tapi apa yang dikerjakan itu kerjaan asing di luar gitu. Jadi kalau dikatakan bisa kok menampung kerjaan atau yang ada sekarang. Oke, selanjutnya ya. Menurut kakak sendiri, persebaran tenaga kerja di Indonesia ini kenapa ya tidak merata? Mungkin karena satu kebutuhannya juga, karena apa namanya kita harus tahu industrinya di mana ya, karena industri itu kan biasa yang namanya bisnis pasti menjawab suatu pertanyaan atau menjawab suatu penyelesaian masalah. Misalnya kalau di sini bisnisnya bisnis A, pasti kenapa ada bisnis A di tempat ini, karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di A ini. Tapi kalau dilihat, saya nggak punya data sih, cuman kalau mau dilihat dari penyebarannya, satu karena tidak rata karena kebutuhannya berbeda-beda ya di situ, dan juga apa namanya daya tariknya beda-beda. Yang saya bilang tadi awalnya di Singapura, di Batam ini kan gimana ya, apa namanya kayak tiga golden triangle gitu, jadi ada Malaysia, Indonesia, Singapura. Jadi karena daya tarik ini orang pada sini. Ada juga, jadi banyak industri juga di sini. Terus ada juga di Jawa karena kita ibu kotanya Jakarta ya. Jadi bisnis-bisnis yang dulunya dari sana juga udah banyak, otomatis ke sini. Nanti kalau misalnya kita lihat juga daerah pesisir di situ, nggak ada, maksudnya bisnisnya itu nggak ada permasalahannya di situ, nggak ada orang yang mau mencari resource-nya. Karena mungkin awalnya orang cari bisnis itu karena mereka melihat potensinya ke depannya gimana. Jadi mungkin kalau daerah-daerah yang kayak tidak tidak terjangkau atau masih remote itu kenapa tidak tidak setara atau tidak rata, karena itu kayak requestnya atau daya tariknya kurang, ketidak adanya resource atau sumber yang berpotensi dan keinginan masyarakatnya pun kurang kalau itu. Ya. Menjawab sangat komplit, bagus. Oke, terakhir ya Bang, menurut abang sendiri mengapa pusat ketenaga kerjaan di Indonesia berada di Pulau Jawa? Oke. Kalau itu kembali lagi ya ke sejarah. Dulu kan Indonesia semuanya dari perdagangan, kita ke Banten ya. Awalnya Banten, terus kayak di Mataram. Jadi kayak udah kayak portnya Indonesia di tengahnya situ. Jadi kayak ibu kotanya di situ, sumber bisnisnya di situ, dan lainnya di situ. Dan jadi kayak ya udah lama misalnya kayak gini. Dia buka nih KFC 2. Yang KFC A di Batam Center, yang KFC B di Batu Ampar. Tapi yang KFC di Batam Center itu udah buka tahun 1900-an kan. Sedangkan KFC yang di Batu Ampar itu baru buka tahun ini. Pasti kalau dilihat orang banyak bikin bisnis yang ini kan, yang di A, yang di Batam Center, karena udah lama gitu. Jadi orang kayak ngikut lah di situ.
Nah itu sih kalau yang di Jawa ya, karena apa namanya, satu pemekarannya awalnya di situ, jadi bisnisnya sumbernya di situ. Tapi selain perkembangan zaman kita nggak tahu ya gimana. Jadi kayak ditemuin resource yang lebih bagus, daya tarik yang bagus, orang pada cari di situ. Dan juga Jawa banyak penduduknya ya. Pulau Jawa itu nomor 1 di dunia penduduknya. Jadi karena itu juga sih menurut saya daya tarik, dan resource-nya banyak di Jawa, dan kondisinya dan sejarahnya. Oke, terima kasih Bang sudah berkenan meluangkan sedikit waktunya buat kami. Sama-sama. Nah, itu dia beberapa wawancara saya terhadap beberapa narasumber. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Novi. Aku Dimas. Halo, aku Syahla. Halo, saya Lodi. Halo, aku Antoni. Kami dari Kelompok 5.